Ya, lantas sejauh mana kepemimpinan Joe Biden atas negara adidaya Amerika Serikat mampu memberi angin segar di tengah resesi global? Kita akan berbincang dengan Fitra Faisal, ekonom Universitas Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Next Policy. Selamat malam, Pak Fitra. Selamat malam, Mbak Maisisar. Oke, Pak Fitra, ini kita lihat pasar tampaknya agak senang ya kalau kita lihat indeks harga saham gabungan menghijau. Kemarin ketika kita lihat Joe Biden unggul dari Donald Trump, pun hari ini nilai tukar rupiah juga naik. Apakah ini menjadi sinyal bahwa pasar sepakat Biden sebagai nahkoda negara Amerika Serikat? Iya, kita melihat sentimen global memang cukup positif ya, tidak hanya di dalam negeri, tapi kita lihat beberapa perkembangan stok di luar negeri memang menuju ke tren yang positif. Nah, hal ini menandakan bahwa memang market lebih nyaman dengan pendekatan yang seperti yang akan dilakukan oleh Joe Biden. Joe Biden, sebagaimana juga yang pernah dilakukan oleh Obama, karena mereka pernah satu pasang, pendekatan lebih asertif ya, kalau kita bicara mengenai kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional. Bagaimana kemudian Obama kemudian mengajak Jepang bersama-sama dengan negara-negara lain dalam TPP dan berkongsi begitu ya dalam untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Di sisi yang lain ini juga sebenarnya menjadi salah satu alat begitu bagi Demokrat untuk mengurangi pengaruh China dari di Asia terutama ya. Pendekatan yang dilakukan oleh Biden atau Trump itu sebenarnya perbedaannya yang satu lebih regional, yang satu lebih bilateral. Tapi dua-duanya memiliki pandangan yang sama terhadap pengaruh China, yaitu ingin menguranginya. Hanya saja yang satu jauh lebih asertif. Dan begitu juga dengan tensi ya dagang antara US dengan China sepertinya juga akan berakhir di masanya Joe Biden. Karena Joe Biden sekali lagi pendekatan jauh lebih kompromistis ya, dan China juga sudah menyatakan kenyamanannya dengan terpilihnya Joe Biden. Oke, Gitu. artinya sebenarnya baik Trump maupun Biden tetap akan berjuang dalam konteks perang dagang Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Cuman di sini masalahnya mungkin prediksinya bahwa Biden dia agak sedikit lebih halus caranya dan lebih diterima. Berarti artinya nanti tensi perang dagang ini bisa agak dingin. Kita sudah mulai perang dagang sejak tahun 2008. Trump seringkali melakukan proteksionisme dagang yang cukup membuat pasar tidak tertib gitu. Ya, jadi semenjak Trump memang ada disrupsi yang juga cukup signifikan di dunia ya, segala sesuatunya. Kalau kita bicara mengenai kerangka multilateralisme dan juga regionalisme, itu semua harus paralyzed, harus lumpuh di masanya Trump. Bagaimana kita melihat WTO sekarang juga tidak bisa berbuat apa-apa, dan kerangka-kerangka kewilayahan yang juga sebenarnya mandek ya di eranya Trump itu menunjukkan betapa sebenarnya Trump menunjukkan sebuah disrupsi yang cukup signifikan untuk perdagangan internasional. Tapi kembali lagi, pandangan terhadap China tetap sama. Hanya saja, sekali lagi Biden, kalau kita lihat mencermati pidato yang terakhir, bagaimana dia ingin membangkitkan ekonomi Amerika Serikat, ingin bisa bersaing dengan industri atau produk-produk di China adalah dengan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya. Gitu ya. Jadi pendekatannya jauh lebih, dia push kemampuan untuk daya saing dalam negeri, bukan memblok China-nya gitu ya. Jadi saya melihat bahwa pendekatannya akan jauh lebih baik gitu ya ke depan. Artinya kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya kan sebelum ada COVID ini yang jadi salah satu faktor mengganggu ekonomi global ini bisa maju karena adanya perang dagang sehingga mengganggu perdagangan internasional lah kita katakan. Apakah nanti kita bisa mengatakan ketika Joe Biden yang memerintah ekonomi global bisa lebih baik arahnya? Kita belum tahu pasti ya apakah nanti akan membaik atau tidak ya. Tetapi yang jelas kalau kita lihat pendekatannya ada harapan bahwa nanti perekonomian global akan recover lebih cepat ya, karena tidak ada tensi-tensi yang tidak penting gitu ya. Kalau kita lihat sekarang fokusnya di pandemi dan sepertinya Amerika Serikat akan fokus ke sana dan tidak akan membuat konflik dengan negara-negara lain. Nah, ini beda kalau misalnya terjadi di Trump ya. Oke, Pak Fitra, ini kita tahu bahwa Biden punya kebijakan stimulus fiskal. Satu sisi dia memang menaikkan pajak, ditargetkan seperti korporasi misalnya naik 15%. Tapi dia punya stimulus yang cukup besar, 2,5 triliun dolar Amerika Serikat periode 2001 sampai 2024. Sejauh mana stimulus ini bisa memberikan berkah kepada Indonesia? Seharusnya secara empiris pendekatan stimulus akan jauh lebih baik dibandingkan dengan pendekatan relaksasi pajak, apalagi di masa-masa seperti ini. Jadi Trump ingin kemudian mengurangi pajak bagi para elitnya. Itu menguntungkan buat mereka, tapi tidak mempengaruhi dari sisi willingness to spend ya, karena memang di masa pandemi. Tetapi apa yang dilakukan dan juga salah satu kelemahan dari Trump adalah ketika melakukan relaksasi pajak,
ketika dia membutuhkan dana besar untuk pemulihan ekonomi, dia tidak punya sumber financingnya, yang mana salah satunya berasal dari pajak. Sementara Biden ini akan sangat agresif saya kira. Kalau kita lihat di tahun lalu saja sudah ada pertentangan di parlemen antara Demokrat dengan Republik. Republik ingin stimulusnya 1,5 triliun US dollar, sementara Demokrat ingin di atas 2 triliun US dollar. Ya. Kalau bisa 2,5 triliun US dollar, artinya dengan pendekatan stimulus yang jauh lebih agresif dan juga sustainable, karena di satu sisi dia meningkatkan pajak buat orang-orang elitnya, artinya dia punya kemampuan financing yang jauh lebih baik. Sehingga hal ini seharusnya akan baik juga untuk kemudian keseimbangan ekonomi di masa depan. Untuk emerging markets, terutama Indonesia, tentunya kita bisa menangkap peluang itu. Karena apapun yang dikeluarkan, ya kalau kita belajar dari tahun 2008, tahun 2008 ketika ada paket stimulus besar-besaran, dampaknya adalah secara langsung dan tidak langsung ada tren capital inflow ke emerging markets dan juga ke Indonesia. Dan akhirnya apa? Kita bisa mendapatkan semacam pelumas ya untuk perekonomian kita di masa-masa tersebut. Stimulus bagi negara berkembang mungkin nanti akan bisa kita manfaatkan. Namun demikian di tengah rancangan Biden tetap vaksin belum ditemukan ya Pak Fitra. Pandemi belum juga usai. Apa saja yang nanti akan menjadi ganjalan bagi Biden? Ya, Biden terakhir juga pada saat melakukan pidato quote-unquote kemenangannya, dia menyampaikan bahwa dia tidak akan bisa membalikkan perekonomian kalau memang tingkat inflasinya masih parah. Maka kemudian dengan Kamala Harris, mereka mengeluarkan sebuah proposal yang disebut sebagai Biden-Harris Act atau Biden-Harris Plan. Dan itu akan mulai efektif Januari 2021 tanggal 20. Nah, ya kita akan melihat itu adalah usaha yang dilakukan oleh Biden bagaimana mereka merestore ekonominya dengan cara merestore variabel kesehatan terlebih dahulu. Karena ada penelitian yang sebelumnya ya disampaikan oleh Chicago University bahwa sebenarnya yang mengkontraksi perekonomian Amerika Serikat bukan semata-mata karena restriksi mobilitas, tetapi karena top income earners-nya mereka menahan pengeluaran. Nah ini juga yang terjadi di Indonesia sebenarnya, dan ini juga terjadi di Amerika Serikat. Kenapa mereka menahan pengeluarannya? Karena faktor resiko yang membayangi di jangka pendek itu masih besar. Faktor resiko terbesar tentunya adalah COVID, dan itulah yang akan dikerjakan pertama kali oleh Biden dan Harris. Oke, kita masih akan menunggu meski pasar tampaknya memproyeksikan Biden punya cara yang lebih halus dalam mendamaikan perang dagang Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang selama ini mengganggu ekonomi global. Semoga demikian adanya, tapi kita tunggu nanti realisasi kinerja Biden. Terima kasih Pak Fitra telah bergabung di Berita